Glek. Devan menelan ludahnya dengan kasar ketika melihat bakso milik Raya yang sudah dipenuhi lautan cabai. Boleh ya? Pinta Raya lagi. Kau pesan saja kembali ya. Ucap Devan, lalu memesankan bakso untuk istrinya lagi. Tapi, sayang nasib baik tidak berpihak kepadanya karena baksonya sudah habis. Dan dengan terpaksa Devan menukar baksonya dengan bakso Raya. Dan Raya pun langsung memakan baksonya dengan lahap, tanpa memperdulikan kegetiran Devan. Kenapa hanya dilihatin saja, sayang? Tanya Raya sambil mengunyah baksonya. Aku kenyang. Jawab Devan. Krukuk. Krukuk. Perut sialan tidak bisa diajak kerja sama. Batin Devan kesal. Nah, kau lapar. Sini aku suapi. Ayo buka mulutmu dengan lebar. Raya menyuapi Devan. Hap, bagaimana enak tidak? Tanya Raya dengan wajah yang sangat bahagia, ketika satu suap bakso sudah mendarat di mulut Devan. Enak. Jawab Devan sambil mengunyah bakso yang di dalam mulutnya. Ia tidak mungkin mengatakan, tidak enak, bisa-bisa istrinya itu mengamuk lagi. Bagus. Ayo aku suapi lagi. Ucap Raya. Tidak perlu, aku bisa sendiri. Huah. Devan kepedasan lalu meminum es teh manis yang ada di hadapannya hingga tandas. Devan tidak sanggup memakan bakso mercon tersebut. Sayang, kau kepedasan ya. Maaf ya, tapi ini salahmu juga, kenapa tadi bilang enak? Ucap Raya, tak ingin disalahkan, dan hal itu membuat Devan mendengus kesal. Sayang, aku minta susu. Ucap Devan tiba-tiba. Tapi, sayang ini di tempat umum. Otak Raya sudah bertraveling ria. Nanti saja di rumah. Ditahan dulu, sayang. Ucap Raya lagi. Bukan susu kep nona tapi susu gelas. Dasar mesum. Kesal Devan. Aku pikir hehehe. Ucap Raya, lalu menghampiri pedagang bakso untuk memesan susu untuk suaminya. Adanya susu kental manis. Ucap Raya, sambil meletakkan segelas susu hangat di atas meja tepat di hadapan Devan. Tidak apa-apa. Ucap Devan, lalu meminum susu itu untuk menetralisir rasa pedas di lidahnya hingga habis tak tersisa. Apa sudah mendingan? Tanya Raya, dan diangguki Devan. Maaf sayang. Lihat wajahmu merah sekali karena makan bakso ini. Dan keringatmu ini. Ucap Raya, sambil mengelap wajah Devan dengan beberapa lembar tisu. Jangan diulangi lagi. Baksonya benar-benar mercon meledak di mulut. Kesal Devan kepada istrinya. Sesuai namanya bukan? Jawab Raya terkekeh, sedangkan Devan memutar kedua bola matanya malas. Ayo kita mencari parfum. Ucap Raya bersemangat. Apa tidak bisa besok saja? Tanya Devan. Lalu beranjak dari duduknya dan membayar semua pesanannya. Raya hanya menggeleng cepat sebagai jawabannya. 60.000, mister. Ucap pedagang bakso itu. Ini, ambillah. Ucap Devan, menyerahkan beberapa lembar uang ratusan ribu kepada pedagang bakso tersebut. Benar mister. Dan diangguki Devan. Alhamdulillah, terima kasih mister, semoga mister dan madam sehat selalu, langgeng dan dimurahkan rezekinya. Ucap pedagang tersebut, ketika menerima uang tersebut. Amin. Jawab Devan dan Raya bersamaan. Setelah selesai itu Devan dan Raya pergi menuju mall besar yang ada di kota tersebut. Sebenarnya parfummu wanginya harum dan aku suka, kenapa harus diganti? Tanya Devan, sambil melirik istrinya yang tengah memilih parfum yang terjajar di atas rak. Nah ini dia. Wangi stroberinya lembut sekali. Ucap Raya, sambil menyemprotkan parfum ke tangan Devan. Kau suka wanginya? Tanya Raya. Ya. Jawab Devan singkat. Kalau begitu mulai besok pakai parfum itu. Ucap Raya, kepada suaminya. What? Pekik Devan, ketika mendengar ucapan istrinya. Ish, biasa saja kagetnya. Raya mencebikan bibirnya kesal, karena teriakan Devan membuat orang-orang yang ada di sana menoleh kepadanya. Sayang, apa tidak ada permintaanmu yang lain? Tanya Devan dengan wajah yang lesu. Tidak. Aku ingin peluk kau tanpa merasakan rasa mual dan inilah caranya, kau harus memakai parfum ini. Raya memberikan parfum tersebut kepada Devan.
Devan berpikir sejenak ketika mendengar penjelasan istrinya. Baiklah, ucap Devan pada akhirnya. Dede Gondrong, kenapa kau masih sebiji jagung saja sudah menyusahkan, Papi? Gerutu Devan dalam hati. Jatuh sudah wibawaku. Masa iya, tampang bule, ganteng, maco dan gagah sepertiku memakai parfum stroberi? Apa kata orang-orang nanti? Gerutu Devan lagi. Setelah mendapatkan parfum yang diinginkannya, Raya pun mengajak suaminya pulang karena hari pun sudah malam. Saat ini mereka sudah di dalam mobil dan Devan sejak tadi mengendarai mobilnya dengan tidak tenang. Sayang, fokus nyetirnya, kau ingin kita celaka. Tegur Raya pada suaminya karena beberapa kali mobilnya oleng. Maaf, aku Brut. Belum selesai bicara, gas beracun sudah keluar mendahului dari bawah sana. Oh my god, sayang. Kau ini tidak sopan sekali. Tegur Raya, sambil mengipaskan tangannya di depan hidungnya. Kemudian Raya membuka kaca mobil agar bau gas beracun tersebut cepat musnah. Maaf sayang, sepertinya perutku bermasalah karena memakan bakso mercon tadi. Jelas Devan, sambil menahan sesuatu di bawah sana. Benarkah? Tapi itu salahmu sendiri, kenapa kau memakan bakso itu? Sudah tahu banyak cabainya. Ucap Raya, tanpa merasa bersalah menyalahkan Devan. Lah, kan kau tadi yang memaksa aku memakan bakso mercon itu. Kesal Devan. Aku. Raya menunjuk hidungnya sendiri. Kau menyalahkan aku. Salahkan saja dirimu sendiri karena kau mau aku suapi. Balas Raya tak kalah kesal. Hah. Devan menghembuskan nafas lelahnya. Jadi ini yang dimaksud kebanyakan orang, jika wanita itu selalu benar. Batin Devan mendesah frustasi. Ya, aku salah. Ucap Devan, mengalah. Nah, memang kau yang salah. Balas Raya. Ya. Dan memang, laki-laki itu selalu salah. Batin Devan lagi, menggeram kesal. Ternyata penderitaanku melebihi yang dirasakan Dedi. Tak berselang lama mereka sampai di kediaman keluarga Clark. Devan yang sudah ingin mengeluarkan bom merconnya pun langsung keluar dari mobil dengan terburu-buru. Raya yang melihatnya pun hanya menggelengkan kepalanya, sambil mematikan mesin mobil. Sedangkan Devan yang sudah terburu-buru ingin mengeluarkan bom merconnya, ditahan oleh Sander yang berpas-pasan di ruang tengah. Dat, cepatlah. Aku sudah tidak tahan. Ucap Devan, sambil menggertakkan giginya. Cek, santai saja sih. Masih banyak waktu untuk main jungkat-jungkit. Ucap Sander salah paham. Dat, aduh. Devan merapatkan kedua kakinya, sambil meringis dan keringat sebesar biji kacang pun menghiasi wajah tampannya. Aku ingin membahas. Lama. Devan segera ingin berlari tapi kerah bajunya bagian belakang ditarik oleh Sander. Tunggu dulu. Aku belum selesai bicara. Kesal Sander. Dat. Nanti saja karena aku benar-benar sudah tidak tahan. Kesal Devan. Kau itu tidak sop. Sander menghentikan ucapannya ketika mencium bau tidak sedap. Bau apa ini? Sander malah mengendusi tubuh Devan. Aku. Ya Tuhan Devan. Pekik Sander ketika melihat celana menantunya basah. Dedi. Kesal Devan, lalu segera berlari menuju kamar mandi yang terdekat. Dasar payah. Hahaha. Sander malah menertawakan Devan. Ini semua karena Dedi. Devan berlari menuju kamar mandi sambil terus mengumpati ayah mertuanya. Sayang. Teriak Raya dari luar kamar mandi, yang ada di dekat dapur. Ya. Apa belum selesai juga? Apa perutmu masih sakit? Aku panggilkan dokter ya. Tanya Raya beruntun, ia menjadi sangat cemas dengan keadaan Devan. Devan terus keluar masuk ke dalam kamar mandi karena ulahnya. Aku baik. Dan tidak perlu dokter. Sahut Devan dari dalam kamar mandi. Ambilkan handuk dan pakaian gantiku. Teriak Devan lagi. Oke. Raya pun segera mengambilkan apa yang suaminya butuhkan ke dalam markas tempur 2, lalu memberikan handuk dan pakaian ganti kepada suaminya. Tak berselang lama Devan keluar dari kamar mandi dengan keadaan yang lebih segar dengan pakaian santainya dan pakaian kotornya langsung ia buang di tempat sampah yang ada di kamar mandi. Sayang.
Raya menghambur ke pelukan Devan tapi, baru sesaat perutnya terasa mual kemudian ia mengurai pelukannya dan menjaga jarak dari suaminya. "Jangan mendekatiku dulu," ucap Devan. "Iya, maaf. Apa kau baik-baik saja?" tanya Raya, sambil menatap wajah tampan suaminya. "Aku baik, sayang. Ayo kita ke kamar karena kau juga harus membersihkan tubuhmu," ucap Devan, lalu diangguki Raya, kemudian mereka menuju markas tempur 2. Devan menunggu Raya yang tengah mandi sambil menyemprotkan parfum aroma stroberi ke badannya. "Manis dan lembut sekali wanginya," ucap Devan, ketika mencium aroma parfum itu dari tangannya. Jeglek. Raya membuka pintu kamar mandi hanya memakai handuk putih yang melilit di tubuhnya. Mendengar suara pintu terbuka, Devan pun menoleh dan menatap istrinya tak berkedip. Glek. Jangkung Devan naik turun ketika melihat pemandangan yang begitu indah, segar dan menggoda. Membuat si kepala botak di bawah sana meronta-ronta ingin segera menodong si sarung sempit. Raya berjalan perlahan menuju suaminya lalu duduk di pangkuan suaminya dengan gaya yang sensual. "Oh, si botak nakal," ucap Raya, ketika ia mendudukkan diri di pangkuan suaminya, ia merasakan tonjolan keras di bawah sana. Devan terkekeh ketika mendengar ucapan konyol istrinya. "Kau yang lebih nakal," bisik Devan, di dekat telinga Raya. Kau wangi sekali dan membuatku ingin memakanmu," ucap Raya, sambil menciumi leher Devan. "Jangan memancingku," desis Devan ketika Raya menciumi lehernya. "Aku tidak memancing tapi aku menjaring, karena mangsaku sebesar ini," ucap Raya dengan keabsurdannya membuat Devan tergelak. Raya meraba dada bidang Devan yang berotot dan bokongnya bergerak sensual di bawah sana, membuat Devan menggeram keenakan. "Kau semakin berani ya? Kenapa kau tidak suka?" tanya Raya, sambil mencium rahang tegas Devan yang ditumbuhi bulu-bulu kasar. "Aku sangat suka," ucap Devan, lalu segera mengangkat tubuh Raya dan merebahkannya perlahan di atas arena pertempuran. Jika di markas tempur 2 sedang terjadi asah mengasah golok, berbeda dengan di markas tempur 1 yang tengah terjadi kehebohan karena 4J menagis bersamaan dan tidak ingin digendong oleh babysitter-nya masing-masing. "Nathan, ayolah jangan menangis lagi. Biasanya kau yang paling anteng," ucap Sander, menenangkan putra pertamanya. "Dad, tolong ambilkan susu untuk Sean di dekat meja sana," ucap JJ, yang tengah menangkan Sean putra ketiganya. "Apa kau tidak melihat aku yang tengah menenangkan Nathan?" kesal Sander. "Apa aku juga tidak melihat jika Sean sejak tadi tak berhenti menangis?" balas JJ tak kalah kesal. "Hei, kalian ini malah bertengkar," tegur Oma Airin, yang tengah memangku Aiden. Owekek. Si bungsu Ansel, menangis mungkin karena tidak ada yang menggendongnya. "Oh God, kepalaku rasanya ingin pecah," seru Sander ketika mendengar semua anaknya menangis. "Bawa ke sini, Dad. Aku akan memangku Ansel," pinta JJ. "Kau yakin?" dan diangguki JJ. Perlahan Sander meletakkan Nathan di atas tempat tidur, barulah ia ngambil Ansel dan menyerahkannya kepada JJ. "Ansel, kau harus berbagi botol gantungmu dengan kakakmu Sean," ucap Oma Airin tak berfilter, ketika melihat Ansel mendenang-nendang kaki Sean, karena saat ini JJ menyusui Sean dan Ansel bersamaan di sisi kanan dan kiri. "Mereka sedang manja dengan kalian," ucap Oma Airin. "Iya, kepalaku pusing sekali." Sander menghembuskan nafas beratnya, sambil menimang Nathan yang mulai tenang. "Tapi, bikinnya tidak pusing kan?" sindiran keras dari Oma Airin untuk putranya. "Tentu saja tidak. Karena nikmat sekali saat mengadon mereka," jawab Sander, sambil bertraveling ria. "Daddy," seru JJ, dan menatap suaminya itu dengan kesal dan juga malu dengan ibu mertuanya. Plak. "Dasar otak mesum." Oma Airin memukul kepala putranya dengan keras. "Mom, sakit." Sander mengusap kepalanya yang terasa benjol sepertinya, karena Oma Airin memukulnya dengan remote TV. "Rasakan. Biar kemesumanmu itu rontok," ketus Oma Airin dan tersenyum puas. Sedangkan JJ hanya menggelengkan kepalanya ketika melihat perdebatan ibu dan anak itu.
Cih. Tidak sadar diri jika momlah yang paling mesum di sini. Giliran Sander yang mencibir ibunya. Ya Tuhan. Kau mengatai hati dan otak ibumu yang polos nan suci ini, yang lembut dan seputih kapas. Tanya Oma Airin dengan wajah dibuat sesedih mungkin. Tentu saja iya. Pagi hari di kediaman keluarga Clark. Sander, JJ dan Oma Airin sudah berkumpul di meja makan untuk memulai sarapannya. Raya dan Devan mana? Tanya Oma Airin. Entah. Jawab Sander, sambil memijat pelipisnya. Dad, sebaiknya Dedi libur saja dulu. Lihat mata Dedi seperti mata panda. Ucap JJ, sambil mengusap punggung tegap suaminya. Sander tidak cukup tidur, karena semalaman ia begadang untuk menjaga keempat anaknya yang rewel. Aku tidak bisa, sayang. Karena hari ini ada meeting penting yang tidak bisa diwakilkan oleh Devan. Ucap Sander, sambil memijat tengkuknya. Itulah repotnya jika mempunyai banyak bayi. Tahun depan Mom, request bayi kembar 4 tapi yang perempuan, iya. Ucap Oma Airin, sambil menatap pasangan suami itu bergantian. Oh no, Mom pikir aku ini kucing. Sungut JJ, membuat Oma Airin tergelak. Kalau aku sih, yes. Jawab Sander, sambil mengerling nakal ke istrinya. Dedi. Pekik JJ dan menatap tajam suaminya. Hahaha. Sander dan Oma Airin tergelak bersama, ketika melihat wajah JJ yang kesal. Tak berselang lama Devan dan Raya turun dari markas mereka dengan bergandeng tangan dengan mesra. Wangi apa nih? Ucap Oma Airin, ketika Devan semakin mendekat. Wangi parfum stroberi. Ucap Raya, sambil mendudukkan diri di kursi yang sudah ditarik oleh Devan. Wanginya manis dan lembut. Kau mengganti parfummu, Ra? Tanya JJ, kepada putri sambungnya. Tidak Mam, bukan aku yang mengganti parfum tapi papiku sayang. Jawab Raya, menatap ibu sambungnya. Iya kan, sayang? Raya menyenggol tangan Devan. Semua mata memandang Devan dengan tatapan heran. Tapi, beberapa saat kemudian semua orang menertawakan penderitaan Devan. Devan semakin menekuk wajahnya dengan kesal. Hahaha, Sander, Oma Airin dan JJ masih tertawa terbahak. Terus saja menertawakan aku. Devan mendengus kesal. Sudah. Ayo kita mulai sarapan, ucap JJ, kemudian semua orang di sana pun mulai memakan sarapannya sambil terus meledek Devan. Setelah semua selesai sarapan Devan dan Sander berangkat ke kantor bersama. Saat sampai di kantor Devan dan Sander melangkah dengan gagah dan juga percaya diri. Selamat pagi Tuan Sander dan Tuan Devan, sapa setiap karyawan yang berpasan-pasan dengan kedua pria yang berpengaruh tersebut, tak lupa mereka menundukkan badannya dengan hormat. Sander menahan tawanya ketika mendengar beberapa karyawan yang memuji Devan. Oh, Tuan Devan manis sekali. Manis sekali. Jadi pengen gigit. Sedangkan Devan hanya berlalu begitu saja tanpa memperdulikan ucapan karyawannya. Hei! Kesini kalian, Sander memanggil dua karyawan wanita yang memuji Devan. Mampus kita. Apa Big Boss marah karena kita mengolok menantunya? Kedua wanita tersebut melangkah perlahan sambil berbisik ketakutan. Bonus buat kalian. Sander menyodorkan beberapa lembar uang berwarna merah untuk dua karyawan tersebut. Tuan jangan pecat kami. Kami minta maaf karena sudah. Siapa yang ingin memecat kalian? Ambil uang ini dan mulai besok olok Devan sesuka hati kalian. Ucap Sander, sambil menyerahkan beberapa lembar uang tersebut dan berlalu begitu saja. Hah. Kedua wanita tersebut tercengang, karena tingkah bosnya yang di luar nalar. Manis. Panggil Sander, ketika Devan memasuki ruangannya. Sedangkan yang dipanggil mendengus kesal sambil menatap tajam Sander. Oh, manis. Jika kau marah menjadi semakin manis. Hahaha. Sander tergelak. Stop mengolokku, Dad. Sungut Devan. Bukannya berhenti malahan Sander semakin gencar mengolok menantunya tersebut. Ya ampun, kau menyakiti hatiku manis. Ucap Sander, sambil memegang dadanya. Dedi. Ya, manis. Hahaha. Sander semakin tertawa terbahak. Sedangkan di kediaman keluarga Clark,
Raya tengah menghibur keempat adiknya dengan bernyanyi sambil bergoyang. Astaga, Raya, Mami sampai pusing mendengar suaramu, keluh JJ kepada putri sambungnya. Ih, Mami, ini adalah lagu yang sedang fenomenal di negara Indonesia kita tercinta, ucap Raya, sambil joget-joget tidak jelas. Awas nanti Dede gondrong nyungsep, tegur Oma Airin. Tenang saja Oma, ini lihat aku hanya menggerakkan tangan dan kepalaku saja. Oh my god, lihat keempat adikku tersenyum, pekik Raya, senang ketika melihat 4J dengan kompak tersenyum. Iya, itu karena mereka tengah mencibirmu, ucap Oma Airin terkekeh pelan, membuat Raya cemberut kesal. Tapi Raya tetap melanjutkan menyanyinya yang amburadul itu, membuat JJ semakin pusing sedangkan Oma Airin malah ikut berjoget dan bertepuk tangan seolah memberikan musik. Bang Sander, ternyata cuma keluyuran. Sana-sini cari hiburan. Lupa rumah, lupa kerjaan. JJ yang mendengarkan Raya menyanyi sampai menutup telinganya dengan kedua tangannya. Kenapa nama Jono diubah menjadi Sander? Oh ya Tuhan, bisa gila aku lama-lama, pikir JJ. Kau bilang padaku, baik-baik, sayang. Abang pasti cepat pulang. Kau janjikan aku sebongkah berlian. Sesuap nasi pun jarang. Kau pikir hidup ini cuma makan batu. Kau pikir anakmu tak butuh susu. Susu yang inilah, susu yang itulah. Susah, susi, susah. Goyang itik jos, seru Raya dan Oma Airin bersamaan, sambil bergoyang itik ala artis ibu kota yang terkenal itu. Astaga, aku benar-benar gila jika berada di sini, ucap JJ, sambil memijit pelipisnya karena pusing dengan tingkah absurd ibu mertuanya dan juga anak sambungnya. Ayo, JJ goyang, seru Oma Airin, berjoget di depan 4J, dan lebih parahnya lagi 4J ikut menendang-menendangkan kakinya ke udara sambil tersenyum. Seolah keempat bayi itu mengerti dan merasa senang karena mendapat hiburan dari Oma dan kakaknya yang super gesrek. Oma Airin melanjutnya menyanyi sambil memegang sebuah sisir yang digunakan layaknya sebuah mic. Susu yang inilah, susu yang itulah. Susah, susi, susah. Diwolak-walek jos, seru Oma Airin dan Raya sambil berjoget. Jika Raya berjoget dengan lembut dan aman, berbeda dengan Oma Airin yang bergoyang itik sangat heboh. Mom, Raya, panggil JJ dengan nada kesal. Apa sih Mam? Lagi asik nih. Terserahlah. Ya Tuhan, bisa-bisa keempat anakku menjadi gesrek seperti mereka, keluh JJ, ingin keluar dari kamar tersebut. Tapi pada saat JJ ingin keluar kamar, ia dikejutkan kedatangan Miss M yang akan memasuki kamar itu juga. Aloha, Mami kecil, sapa Emma, sambil melambaikan tangannya. Astaga, personilnya nambah satu, gumam JJ dan masih didengar oleh Emma. Yei, kenapa seh? JJ hanya menggeleng pelan. Di dalam ada pesta ya? Ih, jahara deh Yei, enggak undang Eike yang aduhai ini, ucap Emma, sambil melihat ke dalam kamar 4J. Karena saat ini mereka ada di ambang pintu. Yei, minggir deh. Tubuh Eike yang super seksoi dan aduhai ini akan lewat, ucap Emma, sambil mengibaskan tangannya seolah menyuruh JJ menyingkir dari hadapannya. Cih, seksoi. Badan kayak lepet juga, gerutu JJ, sambil mencebikkan bibirnya dengan kesal. Dan Emma pun memasuki kamar 4J dengan jalan berlenggak-lenggok, lalu ikut berjoget seperti Oma Airin. Ya Tuhan, ucap JJ sambil menepuk jidatnya, ketika melihat ketiga orang tersebut berjoget bersama.